Jika debat tahun 2013 ia menyatakan bahwa orang-orang Salafi menganggap tahlilan itu haram, sementara yang mengatakan tidak. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Tahlilan haram. Kalau tahlilan dalam arti bacaan-bacaan tahlil itu hukumnya dianjurkan karena itu berzikir kepada Allah. Mungkin yang dimaksud itu sedekah makan, ya. Sedekah makanan di dalam mazhab Syafi'i selama 7 hari 7 malam, ya. Sedekah makan selama 7 hari tiap malam menurut mazhab Syafi'i. Kalau makanan itu murni dari keluarga yang meninggal, hukumnya makruh, tapi dapat pahala. Makruh dapat pahala. Kalau makanan itu sumbangan dari tetangga, maka tidak makruh. Bangsa kita kalau ada tetangga meninggal, satu kampung biasanya ngasih beras, ngasih uang, begitu kan, begitu, maka tidak makruh. Mestinya begitu. Itu mazhab Syafi'i. Itu 7 hari, ya. Kalau hari-hari yang berikutnya ya sudah hilang kemakruhan. Mengapa? Orang baru meninggal tuh biasanya kan sibuk, gak sempat kerja. Kalau sudah 40 hari, apalagi yang meninggal istrinya, mungkin dah kawin lagi itu. Jadi sudah beda lah. Bahkan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau sudah 1 bulan 2 bulan itu dianjurkan sedekah makan untuk orang tua. Itu mufti Saudi Arabia. Jadi bukan haram, tetapi sebenarnya makruh. Ini mazhab Syafi'i. Ada pendapat lain menurut mazhab Maliki, kalau itu tradisi maka tidak makruh, gak apa-apa. Itu mazhab Maliki. Ada pendapat lain, pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab-kitab hadis. Ketika beliau akan wafat, menganjurkan, menyuruh anak-anaknya menjamu tamu-tamu yang takziah. Ini Sayyidina Umar. Kita tinggal pilih. Ada pendapat lain, pendapatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, kalau ada keluarganya meninggal, beliau membuat bubur yang dicampur dengan madu, disebut dengan talbinah. Lalu orang-orang dekat beliau yang ada di situ disuruh makan. Tinggal pilih kita. Ini sebenarnya bukan persoalan berat. Ikut Aisyah, oke, istrinya Rasulullah. Ikut Sayyidina Umar, khalifahnya Rasulullah. Ikut mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i juga ada masalah sedikit aja ini. Ada sumbangan dari, pakai sumbangan dari tetangga, sudah gak makruh dah. Jadi itu gak perlu dibesar-besarkan. Itu maksudnya makan. Kalau bacaan tahlilnya, bacaan tahlilannya itu dianjurkan memang, bukan bid'ah. Mengapa dianjurkan? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati siapa? Adalah Rasulullah. Dalam hadis-hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, Al-Hakim At-Tirmidzi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya Sa'ad, lalu jenazah itu dimakamkan, lalu tanahnya diratahkan di atas. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di samping kuburannya, gak langsung pergi. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 masa yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, para sahabat baca juga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar. Rasulullah membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna. Kami juga baca Allahu akbar. Semuanya baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Para sahabat juga baca. Setelah berhenti, selesai, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, malaka tusabbih fatukabbir." Rasulullah,
Ada apa? Engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar, gak seperti biasanya. Rasulullah menjawab, apa jawaban baginda? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya bacakan zikir hatta yufarrijahullahu an, hingga Allah melepaskan beliau, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh yang mensolatkan Rasulullah masih dihimpit oleh kuburan. Untuk lepas dari himpitan, Rasulullah dan para sahabat perlu membacakan zikir. Yang kita ini kira-kira dihimpit apa enggak? Yang soleh aja dihimpit, apalagi yang tidak soleh. Sa'ad bin Mu'adz ini dari tingginya derajat beliau, kesolehan beliau, ketika saat ini wafat, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arasy bergoyang, bergerak-gerak karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa arasy bergerak-gerak? Karena senang, girang akan didatangi ruhnya Sa'ad. Orang itu kalau senang karena akan didatangi orang yang dicintai, biasanya gak enak diam. Ada kekasihnya, anaknya atau siapa ya, anaknya, cucunya mau datang dari Jakarta, pagi-pagi telepon, ya apa, dah kemas-kemas ke bandara? Sudah ya, ini dah naik taksi. Setelah itu keluar lagi, sampai luar telepon lagi, gimana sudah masuk bandara? Dah masuk ya. Setengah jam telepon lagi, gimana sudah di ruang tunggu? Ini check in ya, masih antri. Sampai waktunya nyampe di sini ditelepon, gimana kok belum nyampe? Delay ya, ini pesawatnya murah, sama panitia agak dibelikan yang mahal, makanya lambat. Ini kata anaknya. Artinya apa? Orang itu kalau senang akan didatangi orang yang dicintai, gak enak diam, pasti gerak-gerak. Arasy itu ketika saat meninggal itu gerak-gerak karena senang. Walaupun begitu ternyata dihimpit oleh alam kubur. Makanya kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu sangat bermanfaat. Nah, bacaan itu oleh para ulama dikemas di dalam susunan bacaan tahlil. Itu bagian-bagian yang ada di tahlil, ada dalilnya semua itu. Ini hanya sebagian dalil yang saya sampaikan. Dikira tahlil gak ada gunanya. Yang mencontohkan Rasulullah, dan ini hadisnya sahih memang. Makanya kita kalau ada meninggal yang rajin tahlil, biar kita nanti kalau mati ditahlilkan sama orang. Mengapa? Nah, orang ini kalau sudah mati yang diperlukan doa orang yang masih hidup. Memang itu. Ini pentingnya. Makanya tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan setelah dimakamkan. Yang cuma ya karena tradisi bangsa kita. Bangsa kita ini kan biasanya kalau ada orang meninggal sejak pagi kan sudah menunggu sampai mengantar ke kuburan, setelah itu segera berangkat kerja. Masuk sekolah, masuk kerja, kemana-mana. Maka bagaimana tahlilan akhirnya ditunda malam hari, karena juga keluarga yang meninggal dunia akan bersedekah, dan itu sedekah bermanfaat bagi orang mati. Mengapa? Karena sedekah ini dapat memberikan ampunan dosa kepada orang yang meninggal. Ini ya, saya sampaikan 2 riwayat saja tentang ampuhnya sedekah. Dulu Rasulullah SAW meriwayatkan, hadisnya sahih riwayat Ibnu Hibban. Pada masa Bani Israel dulu ada seorang laki-laki ahli ibadah. Selama 60 tahun gak pernah keluar dari tempat ibadah. Kalau siang berpuasa, kalau malam berzikir, sholat kepada Allah. Setelah kira-kira dapat 60 tahun, hujan. Setelah hujan, tanah-tanah menghijau karena tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Karena tanah-tanah menghijau, orang ini berpikir, coba saya keluar ke daun-daun hijau itu, lalu saya berzikir di sana kepada Allah untuk mensyukuri nikmatnya. Hijau-hijau itu mungkin pahalanya lebih besar.
Maka orang ahli ibadah ini keluar dengan membawa bekal 2 potong roti. Sambil wiritan, sambil berzikir kepada Allah di perjalanan berjumpa dengan seorang wanita. Karena berjumpa dengan seorang wanita akhirnya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya terjerumus di dalam perzinahan. Setelah berzina menyesal, dari menyesalnya merasa malu, merasa takut kepada Allah sampai orang laki-laki ini pingsan. Setelah siuman, laki-laki ini cari air. Ternyata tidak jauh dari situ ada genangan air hujan. Maka laki-laki itu mandi di situ. Ketika sedang mandi, seorang pengemis meminta-minta datang. Tuan, minta belas kasihan. Sudah lama gak makan, gak ada yang mau dimakan. Lalu kata ahli ibadah itu saya gak punya uang, tapi kalau kamu mau itu 2 roti makanan. 2 roti kamu bawa, makan aja, saya gak apa-apa. Setelah itu ahli ibadah ini meninggal dunia. Karena meninggal dunia, 2 malaikat rebutan, satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini punya saya karena ibadah kepada Allah 60 tahun gak pernah keluar. Kata yang malaikat neraka, ini punya saya, ini tadi berzina sebelum mati. Akhirnya pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Ternyata pahala ibadahnya ini kalah, hangus. Dosa zinanya besar, menghapus pahala ibadah 60 tahun. Lalu kata malaikat neraka, nah ini berarti punya saya. Lalu kata malaikat surga itu, tadi sebelum mati dia ngasih sedekah 2 potong roti, coba timbang lagi. Akhirnya 2 potong roti ini ditimbang dengan ibadah 60 tahun. Ternyata pahalanya berat sekali sampai menghapus dosa berzina. Diampuni oleh Allah, akhirnya masuk surga. Ini hanya 2 potong roti. Ini artinya apa? Sedekah memberi makan itu pahalanya luar biasa. Di sini kalau ada orang meninggal, acara tahlil, makanan yang disajikan berapa potong roti? Banyak kan? 2 potong kambing, bukan 2 potong roti. Sapi apa kambing? Sapi kan? Jangan dikira nggak ada gunanya. Selain dikasih potongan sapi, kambing, masih dikasih air minum. Ngasih air minum bagi umat Islam ini pahalanya luar biasa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah, hadis riwayat Imam Muslim, dulu pada masa Bani Israel ada seorang pelacur. Pagi-pagi, siang-siang pulang kerja, karena pelacur itu kerjanya kan malam. Siang-siang pulang. Di perjalanan karena kehausan, ada sumur, dia turun ke sumur itu. Dulu sumur itu di Arab tidak pakai timba karena gak ada. Tapi memang ada jalan untuk turun ke air. Dia minum ke bawah. Begitu naik ke atas, ternyata di atas ada anjing. Lidahnya menjulur-julur karena kehausan. Menghampiri perempuan ini. Karena merasa kasihan, perempuan ini turun lagi ke sumur. Sepatunya dibuka untuk ambil air. Lalu dia naik lagi, air itu diminumkan pada anjing. Setelah itu perempuan ini meninggal gara-gara ngasih minum anjing, dosanya oleh Allah diampuni. Dosa menjadi pelacur. Padahal yang dikasih minum anjing, hewan najis. Ada yang pernah ngasih minum anjing? Gak pernah, karena anjing Pekanbaru gak ada yang kehausan. Airnya banyak. Itu ngasih minum anjing, apalagi yang dikasih minum adalah umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik, umat yang disayangi Allah, dikasih minum. Apalagi yang dikasih minum di situ ada ustadznya. Ustadznya kalau menjadi imam suaranya enak sekali. Ustadznya kalau azan enak sekali. Itu masya Allah itu. Jangan dikira gak ada gunanya itu. Ini artinya apa? Walaupun ngasih makan itu seakan-akan sederhana, tetapi kalau kita melihat hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW, ternyata dampaknya luar biasa.
Makanya kalau ada orang, kalau ada makanan kasih makan ya seadanya lah. Ada sate kambing, kasih sate kambing. Ada ya seadanya. Kalau gak ada ya diadakan itu. Kalau ada minum air kasih minum air, ada susu kasih susu. Mengapa? Karena itu memang khasiatnya luar biasa. Ini masalah tahlil ya. Jadi kita ini perlu paham lah. Saya yang dialog di Batam, masalah tahlil itu saya menjelaskan mazhab Syafi'i. Tidak menjelaskan mazhab-mazhab yang lain. Karena pihak Wahabi menggugat saya dengan mazhab Syafi'i. Kita ini kan munazarah ilmiah kan. Jadi tidak meloncat-meloncat kemana. Karena di dalam munazarah, di dalam dialog itu ada aturannya. Cuma mereka yang nggak pakai aturan itu. Karena mereka agak ngerti aturan memang. Kaif? Ya alhamdulillah.